Iya, berikut adalah adegan-adegan. Woi, kok lagunya begini? Salah, bentar. Nah, iya ini lebih baik. Berikut adalah adegan-adegan sebelum dan sesudah COVID-19 atau yang lebih dikenal sebagai wabah corona tiba di Indonesia. Nah, ini adalah contoh-contohnya. Kalau kamu belum mengerti COVID-19, silakan skip ke bagian belakang di mana saya akan menjelaskan COVID-19 secara detail dan juga di mana saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan COVID-19 kepada Anda pemirsa ya. Salam asyap skripapap. Orang pagi juga tetap telat aing. Before COVID-19. Jem, bangun Jem. Jem, bangun Jem. Di jam 12 siang. Gak apa-apa lah, kan lagi karantina. Ya bangun lah, udah siang. Woi, After COVID-19. woi, mandi. Telat mulu. Before COVID-19. Udah telat. Woi. Lu lagi libur. Oh mandi? Enggak. Oh iya. Oh iya ya. After COVID-19. Before COVID-19. After COVID-19. Silau. Before COVID-19. Oppan Gangnam Style. After COVID-19. Ayo kita main tenis. Sini, Miyuki. Before COVID-19. Angin. The hell, man? After COVID-19. Macet. Cepet dong. Before COVID-19. Nah ini kalau tiap hari gini mah gua ke sekolah nggak telat, kosong gini jalannya, mantap jiwa brother. Gila, jalanan sepi gini kosong boy. Ini enak gini jalanannya, gila. Udah kayak jalan tol aja. After COVID-19. Udah lah ya. Before COVID-19. Everybody was kung fu fighting. Let's go. Those kids. After COVID-19. Satu game aja lah, besok sekolah cu. Ya, satu game, sok cepetan satu game. Ya sok cepet. Before COVID-19. Apa? Santuy lah, baru juga segame, ayolah 5 game lagi lah, baru juga jam 9 malam. Apa jam 1 lah, apa jam 3 lah, jam 3 lah, jam 3 subuh lah. Cepet, ayo lagi, lebih banyak lah. Orang besok libur ini. After COVID-19. Sumpah, woi tadi nggak ada. Kan si Paswanto, euy.
before COVID-19. Oh yes, cola. After COVID-19. Ting 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 terbang ting ting tung ting ting. Masa bodoh, kotor juga masa bodoh. Yang penting mah kotor lah, kotor tuh. Before COVID-19. No no no. No no no. Ting no no no. Ini dia. Disinfektan spray. Tidak. Habis. No. After COVID-19. Yo, what's poppin'? Karena karena YouTube semua ada opening, jadi gue openingnya salam asyap sekali papap ya. Ya udahlah. Ya guys, jadi di sini gue mau menjelaskan artinya coronavirus. Tapi kan gara-gara kurang pinter hafalannya, jadi saya baca aja ya kalau coronavirus artinya. Apa Bu Mary ya, emang gak terlalu pinter hafalannya. Jadi coronavirus ini virus yang menyerang sistem pernafasan. Nah, di sini itu pasti semua juga udah tahu karena coronavirus itu bukan virus yang baru juga, karena kita juga di sini kan di karantina udah lama juga. Di rumah kan udah hampir sekarang berarti sudah menjelang 3 minggu. Nah, kalau misalnya gini, coronavirus ini kenapa sih bahaya? Kenapa sih apa? Sekarang kalau gua tanya, kita tiap hari pasti ya kita tidur, pasti apa? Tetapi yang kita nggak berhenti pasti bernafas kan? Maksudnya kan kalau kita tidur juga kita pasti masih bernafas gitu kan? Makanya kenapa virus ini bahaya? Karena dia menyerang sistem pernafasan. Nah, kalau ditanyain, Jim, gimana sih? Kenapa sih kalau virus ini nyerangnya sistem pernafasan? Ya nggak tahu dong, orang gua bukan ilmuwan, masa gua ngerti virusnya nyerang pernapasan. Tapi yang jelas itu virus ini dia itu bentuknya dia tuh bentuknya tidak sekecil virus-virus lain, sehingga makanya kalau kata orang-orang pakai masker aja cukup. Ya emang benar gitu, karena maskernya itu bisa menyaring virus tersebut. Jadi misalnya anggap aja bikin Indomie, pasti maskernya itu anggap saringannya, Indominya virusnya. Nah, nggak bisa lewat tuminya. Nah gitu, karena virusnya agak gede size-nya, jadi dia tuh kalau pakai masker apapun, mau yang mahal mau yang murah, dia tuh tetap gak bisa lewat maskernya. Makanya masker itu tetap penting ya untuk wabah corona ini. Nah, yang lebih rentan terkena virus corona ini, nah sebenarnya semua tetap bahaya, mau anak-anak, mau dewasa. Tapi yang lebih bahaya itu yang sudah tua. Yang sudah tua itu kita anggap saja lebih menjelang ke umur 50 ke atas. Kenapa? Tentu aja pasti imunitasnya lebih rendah ya, imunitasnya pasti kan. Kalau kayak kita masih fit, masih strong. Tuh lihat tuh, kita masih strong. Tapi kalau misalnya kayak yang udah berumur, sudah lansia, udah pasti dari pernafasannya udah agak susah ya. Udah pasti lebih, ya pokoknya daya tahan tubuhnya itu nggak akan sekuat yang lebih muda. Nah, sekarang gua mau ngejelasin kenapa ada social distancing, kenapa ada yang harus kita karantina begitu. Karena virus corona itu menyebar dengan sangat cepat. Yang gua baca adalah kalau misalnya virus corona, misalnya udah kita kontak sama yang carrier virus corona, itu tuh harus kita langsung cuci tangan. Kalau kurang lebih, kalau enggak sebelum virus itu bisa
berdampak bagi tubuh kita itu tuh kurang lebih 10 menit. Makanya sebelum 10 menit itu kalau bisa karier gitu, kita tuh udah harus cuci tangan langsung. Nah, tapi pasti meskipun virusnya size-nya agak besar pun kita nggak bisa nyadar ada virus atau enggak. Nah, makanya kenapa kita adain social distancing kan. Nah, misalnya seandainya kalau misalnya kita lagi pergi keliaran semua, mau kemana, udah pasti virusnya menyebar dengan gampang. Nggak mungkin tiba-tiba nyadar, gua habis megang ini, gua langsung ke WC. Logikanya itu tuh udah nggak mungkin kan. Makanya pemerintah pun mengimbau untuk kita diam di rumah agar social distancing ini bisa berjalan dengan baik sehingga tidak ada yang tertular corona. Karena corona itu bukan virus main-main, bukan virus abal-abalan yang bisa buat bercanda gitu ya. Karena ini juga emang sangat-sangat berbahaya. Udah banyak korban juga kan. Nah, kenapa kalau virus corona tuh bisa hilang nggak sih? Pasti bisa hilang. Kenapa? Karena itu nanti grafiknya itu, kalau dari grafik yang virusnya, nanti dia naik ke atas, nanti dia turun lagi. Nah, itu kalau udah turun itu udah hilang. Nah, tapi kenapa kita ada social distancing? Biar grafiknya itu nggak terlalu tinggi. Nah, yang grafik tinggi ini menunjukkan jumlah orang yang bakal, saya tidak mau ngomong meninggal, cuman apa ya, lebih kemungkinan terkena corona ya. Amit-amit ya, tapi bisa sampai meninggal juga. Makanya ini virus kenapa berbahaya juga. Nah, cara gimana sih cara biar nggak kena corona gini? Yang satu udah pasti social distancing. Nah, itu mah udah easy lah ya, udah pasti. Itu logikanya tuh udah pasti loh, social distancing. Dan kita juga disuruh social distancing gitu kan. Kedua, cuci tangan terus habis melakukan aktivitas. Misalnya kita habis makan, habis apa, cuci tangan. Sebelum makan, nah, cuci tangan. Habis megang besi karatan, cuci tangan. Selalu ingat, hygiene itu penting. Ketiga, kalau batuk, kalau bersin, kalau apa, jangan lupa selalu tutup mulut. Habis tutup mulut, cuci tangan. Kalau enggak, pakai masker. Tolong ya, yang batuk-batuk tuh, yang lagi pilek, yang lagi apa, tahu diri, pakai masker. Jangan mau menular ya. Terus ya sepertinya hanya seperti itu sih. Nah, yang terakhir, ini tugas dari sekolah saya, SMAK 2 BPK Penabur. Nama saya, tadi lupa ngomong nama ya. Nama saya Jeremy Denisan Sugiarto. Iya, dari 12A absen 10. Untuk penutupan video ini saya ucapkan ke semua yang penonton, tolong diam di rumah, ikutin apa kata pemerintah, dan keep safe, keep healthy, keep on praying. God bless, and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.